Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Ferdiansah. Saya sekolah di SMK Taruna Harapan 1 Cipatat, kelas 12 EPL 1. Tinggal di Kampung Mekarwangi, Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Saya akan mempresentasikan materi 1 tentang memahami interface di Java dan contohnya. Mari kita bahas apa itu interface. Interface adalah dari dua kata, antar, face, muka. Jadi interface adalah antar muka. Kata ini mungkin sering kamu dengar, contohnya seperti GUI, Graphical User Interface, dan CLI, Command Line Interface. Secara umum, interface berfungsi sebagai penghubung antara sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang nyata. Contohnya seperti, coba perhatikan handphonemu, ada berapa tombol di sana. Kalau HP zaman sekarang paling cuma ada 2, yakni tombol power dan tombol volume. Tombol-tombol inilah yang dimaksud interface. Sementara isi dalam HP-nya kamu tak peduli atau tak akan tahu seberapa kompleks dan abstrak sistem yang ada di sana. Saat kamu menekan tombol di HP-mu, ada beberapa hal yang mungkin terjadi. Seperti pertama, HP menyala, HP mati, suara HP tambah besar, suara HP mengecil, mengambil gambar dari kamera, dan lain-lain. Ini tergantung bagaimana implementasi yang diberikan untuk tombol-tombol tersebut. Beda merek HP, beda lagi cara mengimplementasikannya. Misal, di HP tertentu, jika menekan tombol volume 3 kali, maka akan mengambil screenshot. Sementara di handphone merek lain, kita tidak bisa melakukan ini. Nah, konsep ini juga ada dalam OOP. Bagaimana contohnya? Mari kita lihat. Contoh program interface. Biar nyambung dengan penjelasan saya yang tadi, kita akan pakai contoh handphone. Jadi, ada 2 objek yang akan kita hubungkan dengan interface, yakni manusia dan handphone. Manusianya kita sebut saja sebagai phone user karena dia akan menggunakan objek handphone. Maka dapat kita buat kelas diagramnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ya, seperti ini. Sekarang mari kita coba buat dalam bentuk kode. Buatlah proyek baru dengan nama contoh interface. Nah, seperti ini. Setelah itu, buat kelas baru di dalam default package dengan nama phone dan isi kodenya seperti ini. Ya, seperti ini. Berikutnya, buat lagi kelas baru dengan nama phone user dan isi kodenya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, berikutnya kita akan membuat kelas implementasi dari interface phone. Kita coba buat satu saja dulu. Silahkan buat kelas baru dengan nama Xiaomi, kemudian isi kodenya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, terakhir buatlah kelas main dengan isi sebagai berikut. Ya, seperti ini. Ya. Ya, seperti ini. Sekarang coba jalankan kelas main. Caranya klik kanan lalu pilih run file, atau bisa juga dengan menekan shift plus F6 atau F6. Seperti ini. Maka hasilnya seperti ini. Kalau kita perhatikan di dalam metode main, kita hanya menggunakan objek dari kelas phone user saja. Coba lihat kode-kode ini. Nah, ini. Saat kita memanggil metode ini, maka metode yang ada di dalam objek Redmi Note 8 yang akan dipanggil ini karena mereka terhubung dengan interface. Lalu pertanyaannya, mengapa harus pakai interface? Sebenarnya kita tidak harus selalu menggunakan interface.
Tapi di dalam kasus tertentu, interface akan sangat berguna. Misalnya gini, kita tahu objek phone user membutuhkan objek dari handphone. Tanpa objek handphone, si objek user nggak akan bisa kita buat. Ini karena kita menetapkan pada konstruktornya. By the way, ini juga disebut dengan hubungan dependensi. Nah, ini dia hubungan dependensi. Nah, di sana kita akan menggunakan interface phone untuk membuat objek dependensinya. Kalau nggak pakai interface, memangnya kenapa? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita coba ubah phone menjadi Xiaomi. Seperti ini. Apa yang akan terjadi? Untuk saat ini tidak akan terjadi apa-apa. Tapi sekarang bagaimana kalau kita punya objek baru dari kelas yang mengimplementasikan interface phone juga? Kita sebut saja objek baru tersebut adalah iPhone X yang merupakan instance dari kelas iPhone. Ya, ini dia. Tapi Acer tidak akan bisa menggunakan pakai handphone ini karena dia butuh cuma Xiaomi saja. Maka objek iPhone X tidak akan bisa diberikan kepada objek phone user. Karena di konstruktornya dia cuma bisa pakai Xiaomi saja. Jadi maka kita harus pakai interface. Interface akan membuat si objek phone user bisa menggunakan objek handphone apapun. Dengan syarat objek handphone tersebut harus mengimplementasikan metode dari interface phone. Dan selanjutnya hal-hal yang tidak boleh dilakukan di interface. Ada beberapa hal yang tidak boleh kamu lakukan saat membuat interface. Di antaranya pertama, jangan buat variabel di dalam interface tapi membuat konstanta boleh. Kedua, jangan mengisi metodenya. Cukup tuliskan nama metode, tipe data, dan parameternya saja. Tapi untuk default method boleh punya isi. Contoh, jangan berikan modifier privat atau apapun protected pada metode dan konstanta yang ada di dalam interface. Interface tidak bisa dibuat objek instannya dengan kata kunci new. Kalau dilanggar gimana? Ya, programnya akan error. Jadi kesimpulannya, interface merupakan penghubung antar objek. Interface bersifat abstrak sehingga objek yang menggunakannya tidak akan peduli bagaimana ia diimplementasikan. Karena bersifat abstrak, interface tidak bisa dibuat objek instance dengan kata kunci new. Interface sebenarnya mengamalkan prinsip abstraksi dan enkapsulasi pembungkusan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.